Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sakila Marsa Salsabila, Nida Fauzi Hasna, dan saya Nabila Khosrabani. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan ide yang sudah kami diskusikan, yaitu MIM1, yaitu Monitoring Indoor Microclimate One System, sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan berbasis IoT untuk lingkungan ramah yang sehat dan nyaman. Nah, nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang. Permasalahan yang diangkat ini tetap mengenai kualitas udara. Nah, kan kualitas udara ini kan dalam ruangan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas juga. Nah, biasanya kan orang-orang melakukan aktivitas di dalam ruangan kan. Aktivitas itu bisa berupa penggunaan AC, tapi tanpa ventilasi, terus mungkin udara yang buruk. Nah, permasalahan utamanya ini adalah belum adanya sistem pemantauan kualitas udara yang real time gitu dan mudah diakses ataupun dipahami oleh masyarakat. Nah, ini permasalahan utama yang kami ambil. Selanjutnya, kaitan masalah dengan perkembangan teknologi. Teknologi yang kami gunakan ini kan IoT atau Internet of Things, di mana IoT ini tuh bisa memungkinkan pemantauan kualitas udara menggunakan sensor. Sensornya ini bisa berupa DHT22 dan menggunakan mikrokontrol juga seperti ESP32 untuk mengambil datanya dan dikirim ke eh, sistem atau cloud. Cloud. Nah, dari situ datanya dianalisis, lalu bisa dikirim ke web ataupun dashboard yang sudah bisa dilihat oleh user. Nah, ini tuh bisa mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan sejalan dengan konsep smart home. Nah, relevansi dengan bidang teknik industrinya ini kan dalam teknik industri kualitas lingkungan kerja kan berperan penting nih dalam menciptakan kenyamanan ataupun efisiensi. Nah, maka dari itu MIM1 ini berfungsi untuk eh, sebagai sistem pendukung kualitas udara secara real time. Nah, informasi yang diambil ini untuk meningkatkan kenyamanan kerja dan integrasi dengan sistem otomasi dan smart home. Nah, oleh karena itu, MIM1 relevan dengan sebagian bagian dari perancangan sistem kerja yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Nida Fojasna dengan NIM 102012530110. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kegiatan. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan NIM 1 adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada tujuan khusus. Satu, yang pertama, menyediakan informasi kondisi mikroklimat ruangan yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas udara dalam ruangan. Yang ketiga ada mendukung terciptanya lingkungan indoor yang sehat, nyaman, dan efisien energi. Yang keempat ada menghasilkan prototipe teknologi yang aplikatif dan siap dikembangkan lebih lanjut dalam skema PKN-KC. Oke, selanjutnya ada gagasan atau solusi teknologi yang diusulkan. Teknologi digunakan, sistem lingkungan dikembangkan dengan memanfaatkan beberapa teknologi utama yaitu IoT sebagai teknologi utama untuk menghubungkan sensor ke sistem digital. Yang kedua ada sensor lingkungan, meliputi sensor suhu dan kelembapan, sensor gas CO2, serta sensor partikel debu halus. Yang ketiga ada microcontroller sebagai pusat pengolahan data dan pengirim data ke server. Yang keempat ada cloud computing sebagai media penyimpanan dan pengolahan data kualitas udara. Yang kelima ada dashboard web atau aplikasi mobil sebagai media visualisasi data dan penyampaian notifikasi. Selanjutnya ada cara kerja solusi secara umum. Sistem LIM1 bekerja dengan mengumpulkan data kualitas udara melalui sensor yang ditempatkan di dalam ruangan. Data hasil pengukuran dikirimkan ke microcontroller untuk diproses dan diteruskan ke server cloud melalui jaringan internet. Data yang tersimpan di cloud kemudian ditampilkan pada dashboard digital dalam bentuk indikator kondisi udara, grafik tren, dan notifikasi peringatan dini. Apabila salah satu parameter kualitas udara berada di luar batas aman, sistem akan mengirimkan peringatan kepada pengguna beserta rekomendasi tindakan. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan perangkat smart home untuk melakukan penyesuaian otomatis guna menjaga kualitas udara tetap optimal. Selanjutnya ada manfaat dan dampak. Manfaat sistem MIM1 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran lingkungan rumah.
Alat ini membantu pengguna mengenali kondisi udara secara bersih sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan lingkungan lebih cepat. Dari sisi efisiensi, sistem ini dapat diintegrasikan dengan perangkat rumah pintar untuk menyesuaikan penggunaan energi secara otomatis. Misalnya, mengatur ventilasi atau pendingin ruangan. Yang kedua ada dampak terhadap Sustainable Development Goals. Dampaknya tidak hanya terdapat pada kesehatan individu, tetapi juga mendukung penerapan Sustainable Development Goals, khususnya pada menjaga kesehatan dan kesejahteraan melalui udara bersih. MIM1 berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan dengan memastikan kualitas udara di dalam rumah selalu dalam kondisi optimal. Udara yang bersih membantu mencegah berbagai gangguan pernapasan seperti asma, alergi, dan infeksi saluran napas, terutama pada anak-anak dan lansia. Dengan ini, adanya sistem pemantauan real-time, pengguna dapat mengetahui kapan kualitas udara menurun dan segera melakukan tindakan pencegahan. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih sehat, nyaman, dan bebas dari polutan berbahaya. Secara keseluruhan, MIMAN mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit akibat udara tercemar. Yang kedua, ada Sustainable City and Communities, mewujudkan rumah kota yang cerdas serta berkelanjutan. MIMAN menjadi bagian dari konsep smart living yang berkontribusi terhadap pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan sensor dan sistem otomatisasi, alat ini membantu menciptakan rumah cerdas yang mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan secara mandiri jika diterapkan secara luas di kawasan perumahan atau apartemen. Teknologi MIM1 dapat menjadi dasar sistem Smart Environment Monitoring yang memantau kualitas udara di area pemukiman. Inovasi ini mendukung terciptanya kota yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan energi. Dengan demikian, MIM1 dapat berperan memperkuat ekosistem kota yang cerdas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Selanjutnya ada climate action, mengurangi dampak perubahan iklim melalui efisiensi energi dan lingkungan. Melalui integrasi dengan perangkat rumah pintar, MIM1 membantu mengoptimalkan penggunaan energi secara efisien. Sistem hanya akan menyalakan perangkat kipas, AC, dan air purifier saat kualitas udara benar-benar menurun, sehingga konsumsi listrik dapat ditekan dan emisi karbon berkurang. Selain itu, kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga udara bersih mendorong perilaku ramah lingkungan di rumah warga. Dengan demikian, MIM1 tidak hanya meningkatkan kenyamanan individu, tetapi juga mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Produk ini mencerminkan penerapan teknologi hijau, green teknologi yang selaras dengan visi SDG 13 untuk menjaga keberlanjutan bumi. Proyek MIM1 memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam skema PKMKC Karsa Cipta karena menekan inovasi teknologi berbasis riset, terapan yang langsung dapat diimplementasikan. Sistem dirancang untuk menjadi solusi smart living yang cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sekila Marsa Salsabila Airin dengan NIM 1020125000431. Di sini saya akan menjelaskan di bagian ketujuh, yaitu kesesuaian skema PKM. Di bagian 7.1 ada skema PKM yang dipilih. Nah, skema program kreativitas mahasiswa yang kami pilih dalam proposal ini adalah PKMKC atau Karsa Cipta. Selanjutnya, ada 7.2, yaitu alasan pemilihan skema. Pemilihan skema PKMKC didasarkan pada karakteristik dan tujuan utama kegiatan, yaitu menciptakan sebuah produk teknologi inovatif yang bersifat aplikatif dan memiliki kebaruan. MIM1 dikembangkan sebagai prototipe sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang dapat diuji secara langsung dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan indoor. Selain itu, skema PKMKC menekankan pada proses perancangan, pembuatan, dan pengujian produk, sehingga sesuai dengan fokus kegiatan MIMAN. Produk ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi teknologi maupun penerapan, sehingga relevan dengan tujuan PKMKC dalam mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa di bidang teknologi tepat guna. Nah, selanjutnya pada bagian ke-8 ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program kreativitas mahasiswa atau KM dengan judul MIM1 Monitoring Indoor Microclimate One System adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prototipe sistem MIM1 berbasis IoT. Luaran utama dari kegiatan ini adalah berupa prototipe sistem MIM1 berbasis Internet of Things atau IoT yang mampu melakukan pemantauan kualitas udara dalam ruangan secara real-time. Prototipe ini terdiri dari rangkaian perangkat keras yang meliputi sensor suhu, kelembapan, kadar gas CO2, dan partikel debu halus PM2.5 yang terintegrasi dengan mikrokontroler berkemampuan konektivitas internet. Prototipe dirancang agar mudah di berbagai jenis ruangan dan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Nah, yang kedua ini ada sistem monitoring dan dashboard digital.
Nah, luaran selanjutnya adalah sistem monitoring yang berbasis web atau aplikasi mobile yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Sistem ini menampilkan data kualitas udara dalam bentuk indikator kondisi, grafik tren harian dan mingguan, serta informasi status lingkungan ruangan secara real time. Dashboard ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan data historis yang dapat digunakan untuk analisis kondisi udara dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, atau yang ketiga, ada sistem peringatan dini dan rekomendasi tindakan. MIM1 menghasilkan luaran berupa sistem peringatan dini atau early warning system yang mampu memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna apabila kualitas udara berada pada kondisi tidak sehat. Notifikasi yang dikirimkan mencakup informasi parameter yang bermasalah serta rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan ventilasi atau mengurangi aktivitas tertentu dalam ruangan. Yang keempat, ada model sistem integrasi dengan smart home. Luaran lainnya adalah model integrasi sistem MIM1 dengan perangkat smart home seperti kipas otomatis, pendingin ruangan atau AC, humidifier, atau sistem ventilasi. Model ini menunjukkan bagaimana sistem MIM1 dapat berfungsi sebagai pengendali lingkungan indoor yang adaptif dan efisien energi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan mendukung konsep smart living. Yang terakhir, ada konsep pengembangan dan komersialisasi produk. Nah, jadi selain ada luaran teknis, kegiatan ini juga menghasilkan konsep pengembangan produk dan potensi komersialisasi MIM1 sebagai solusi smart living berbasis IoT atau Internet of Things. Konsep ini mencakup segmentasi pengguna potensial seperti rumah tangga, perkantoran, institusi pendidikan, yang mana bisa menambah nilai produk serta peluang pengembangan lanjutan seperti integrasi kecerdasan buatan atau AI untuk prediksi kualitas udara. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.